menjelaskan tentang metode pengobatan ikan. Nah, metode pengobatan ikan itu yang saya ketahui itu ada 4 macam, yaitu yang pertama dengan penyuntikan, dengan cara menyuntikkan obat ke dalam tubuh ikan, bisa di punggung ikan. Nah, yang kedua yaitu dengan cara perendaman. Nah, perendaman itu ikan direndam di suatu bak yang berisi obat atau semacamnya yang dapat menyembuhkan ikan. Yang ketiga itu dengan oral, yaitu dari pakan diberikan obat lalu pakan diberikan kepada ikan supaya ikan itu memakan pakan yang berisi obat tersebut. Yang keempat itu dengan metode pemolasan. Ikan dengan metode pemolasan itu biasanya penyakit yang berasal dari luar, seperti ikan terkena goresan, luka, atau terkena yang dapat kita sentuh atau dari di luar tubuh, yaitu seperti di kulit. Kita bisa mengolaskan obat tersebut ke dalam ikan. Yang saya akan melakukan praktik itu dengan cara perendaman dengan garam. Berikut videonya. Saya akan melakukan metode perendaman dengan menggunakan garam ikan yang sudah saya larutkan di dalam air. Nah, ini adalah ikan cupang saya yang terkena jamur bintik-bintik putih. Nah, metode pengobatannya itu dengan cara perendaman, dengan cara 1 liter air dapat menggunakan 1% garam dapur, yaitu 1 liter air menggunakan, kalau dengan air 1% garam dapurnya sekitar 10 gram ya, 10 gram kita cairkan terlebih dahulu menggunakan air supaya cair. Nah, kita berikan ke tempat ikan, yaitu dengan 1 liter ini sebanyak 0,1, berarti dari 1% ini kita berikan sekitar 0,1 nya saja. Kita berikan secara sekitar 1% nya. Ini sudah cukup, kita sedikit. Mengapa dengan cara bertahap? Supaya ikan jika kita berikan langsung 1%-nya, ditakutkan ikan akan mengalami stres atau terkejut, dia akan mati. Kita berikan secara bertahap. Kita berikan secara bertahap, yaitu selama sekitar 24 jam dengan rentan waktu 3 sampai 4 jam kita berikan. Selama 24 jam kita lakukan ini selama 1 hari, dan kita inginkan adalah ikan sembuh dari penyakit jamur atau bintik putih. Nah, kita jika udah diberikan, kita dapat, misalkan ikannya tetap terkena jamur, kita berikan lagi dengan metode ini 1 minggu setelah pengobatan awal. Kita dengan ini kita masih bisa kasih tes jika ikan dikasih makan. Jika dia makan, kita berikan sedikit saja. Kalau ikan cupang kita berikan 1 atau 3 butir saja sudah cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjelaskan tentang cara memperbanyak probiotik. Seperti kita ketahui, probiotik adalah mikroorganisme yang sangat menguntungkan bagi ikan. Saya akan menjelaskan 3 cara memperbanyak probiotik. Dan cara pertama yaitu dengan menyiapkan probiotik sebanyak 40 ml air dan air gula sebanyak 40 ml. Nah, kedua bahan itu dicampur terlebih dahulu menggunakan gelas beker. Nah, kita aduk sampai tercampur atau merata, dan selanjutnya itu siapkan buah nanas seperempatnya saja,
Nah, kita ambil sarinya dengan cara dihancurkan dan dibubek sampai keluar sarinya. Kita ambil dan kita campurkan dengan 1,9 liter air. Nah, taruh dalam deterjen. Nah, kan dan cairan yang tadi 40 liter mililiter dan 50 liter probiotik dan air gula kita masukkan dalam deterjen, lalu kita tutup rapat dan hindari dari sinar matahari. Tunggu sampai 1 minggu dan kita cek ada bau khasnya. Jika probiotik itu berhasil akan berbau khas dan warnanya coklat kemerahan. Nah, yang cara kedua yaitu dengan molase sebanyak 60 ml ditambah dengan probiotik yaitu bisa E4 yaitu sebanyak 40 ml. Nah, kedua bahan itu dicampurkan dengan 1,9 liter air, masukkan di dalam deterjen, kita tutup rapat sampai 1 minggu, tunggu sampai 1 minggu. Nah, kita cek lagi apakah bau probiotiknya khasnya ada. Kalau jika ada, maka metode tersebut berhasil. Nah, yang cara ketiga nih, cara ketiga yaitu dengan siapkan 1,5 liter air cucian beras. Nah, itu masukkan dalam deterjen. Siapkan 1 kg urea, masukkan juga dalam deterjen. Molase sebanyak 1,5 liter, masukkan lagi ke dalam deterjen. Ragi sebanyak 10 gram, masukkan juga dalam deterjen, dan E4 sebanyak 1 liter, kurang lebih 1 botol, masukkan ke dalam deterjen. Diaduk terlebih dahulu sampai merata. Aduk sekitar 5 menit. Lalu isi air deterjen itu sebanyak 17 liter, lalu aduk sampai rata, sampai tercampur rata, lalu biarkan tutup rapat, lalu biarkan selama 1 minggu. Nah, jika berhasil akan berbau probiotik yang khas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutkan materi selanjutnya, itu yang ketiga itu pengujian sel darah ikan. Yang pertama itu perhitungan jumlah hemoglobin pada ikan. Kita siapkan terlebih dahulu alat dan bahannya, yaitu satu buah ikan nila ukuran besar lah, sekitar 200 gram atau setengah kilo. Nah, yang kedua itu pipet salin, HB meter, alat suntik, tisu, Aquades, botol sampel kecil ukuran kecil untuk menaruh sampel darah, HCl, dan batang pengaduk. Perhitungan kadar hemoglobinnya itu dilakukan dengan mengacu metode salin. Nah, pertama kita ambil ikan terlebih dahulu, kita ambil darahnya di penggal ekor menggunakan alat suntik. Kita ambil 1 mili saja darah, lalu kita pindahkan ke dalam botol sampel kecil, lalu kita ambil pipet salin, kita ambil sampel darah itu, kita hisap menggunakan pipet salin hingga 0,2 ml, lalu ujung pipet salin itu kita bersihkan menggunakan tisu. Nah, kemudian darah yang dalam pipet salin itu pindahkan ke dalam HB meter yang telah berisi HCl sebanyak 0,1 N hingga skala 10 atau meningkat. Setelah itu darah yang tersebut lalu diaduk menggunakan batang pengaduk selama 3-5 menit. Setelah itu Aquades ditambahkan ke dalam tabung tersebut hingga warna darah tersebut menjadi seperti warna larutan standar yang ada di dalam HB meter. Nah, kadar hemoglobin dinyatakan dalam persen. Lagi yaitu materi selanjutnya, itu materi keempat, yaitu perhitungan sel darah putih atau perhitungan jumlah sel darah putih atau leukosit. Nah, yang pertama kita siapkan yaitu alat tambahan.
alat dan bahan yang kita siapkan yaitu pertama pipet yang berisi bulir-bulir pengaduk, yang kedua itu larutan tux, yang ketiga itu hemasitometer, yang keempat cover glass, yang kelima mikroskop. Perhitungan sel darah putih yang saya baca dari jurnal atau saya kutip yaitu yang pertama, sel darah putih dihisap menggunakan pipet yang berisi buliran pengaduk sampai skala 0,5, lalu ditambah dengan larutan tux sampai skala 11, lalu pipet diayunkan sampai mengikuti angka 8 sampai 3-5 menit sampai teraduk rata. Setelah itu 2 tetes pertama dibuang, lalu kemudian teteskan larutan yang ketiga yaitu ke dalam hemasitometer, lalu tutup dengan cover glass. Nah, cairan akan memenuhi ruang hitung secara kapiler. Jumlah sel darah putih dan leukosit total dihitung menggunakan bantuan mikroskop dengan pembesaran 400 kali. Jumlah leukosit pada hitungan dengan cara perhitungan sel yang tepat terdapat dalam 4 kotak kecil. Nah, terima kasih. Terus mempelajari perhitungan sel darah merah dan sel darah putih, jumlah sel darah merah atau jumlah sel darah putih, yaitu supaya kita mengetahui kondisi ikan, apakah ikan yang kita pelihara itu sehat atau tidak. Dengan mengetahui perhitungan jumlah sel darah putih dan sel darah merah, kita dapat mengetahui apakah ikan kita pelihara itu sehat atau tidak. Nah, dari jurnal yang saya baca itu dia melakukan penelitian dengan penambahan probiotik dalam pakan. Nah, penambahan probiotik itu dapat menambah jumlah sel darah merah dan sel darah putih dan dapat membuat pertumbuhan spesifik pada ikannya itu meningkat daripada tidak menggunakan probiotik. Nah, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjelaskan tentang biosel atau pengujian bahan pencemar air. Nah, cara pengujian bahan pencemar air itu dengan cara menyiapkan bahan alatnya terlebih dahulu, yaitu dengan botol sampel gelap terang dan deometer. Nah, kita menuju lokasi ke kolam atau perairan yang ingin kita menguji bahan pencemarnya. Jangan mengambil sampelnya, jangan sampai ada gelembung udara di dalam botol sampelnya, lalu tutup rapat. Kita bawa ke laboratorium atau ruangan, lalu kita cek DO nya dengan deometer, lalu kita catat hasilnya, lalu kita biarkan selama 5 hari di ruangan yang gelap. Tujuannya supaya DO nya tidak bertambah. Lalu kita cek lagi setelah 5 hari DO nya, lalu kita tentukan BOD nya dengan cara DO awal dikurang dengan DO hari kelima, lalu DO akhir kita cek. Jika satu atau kurang dari satu, berarti bahan pencemar di dalam perairan tersebut rendah. Jika BOD nya lebih dari 4 atau 5, berarti bahan cemarnya di suatu perairan tersebut. Nah, saya telah menemukan suatu jurnal dengan berjudul DO dan BOD sebagai salah satu indikator untuk menentukan kualitas air. Nah, jurnal tersebut menjelaskan tentang bahan pencemar itu sangatlah berbahaya bagi ikan, dapat mengganggu pertumbuhan ikan dan dapat menyebabkan ikan mati. Suatu banyak indikator dari bahan pencemarnya bisa berasal dari limbah rumah tangga atau limbah pabrik yang dapat menyebabkan ikan mati atau ekosistem terganggu di suatu perairan. Nah, juga berisi tentang tabel, yaitu tingkat pencemaran, yaitu jika suatu perairannya tingkat pencemaran rendah, yaitu DO nya 5 lebih dari 5 ppm, sedangkan BOD nya 0 sampai 10. Tingkat pencemarannya sedang yaitu 0 sampai 5
ppm, DO-nya 0 sampai 5 ppm dan BOD-nya 10 sampai 20. Sedangkan yang tingkat pencemarannya tinggi yaitu DO-nya 0 ppm dan BOD-nya 25. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Lanjutkan materi tentang obat kimia ikan. Obat kimia ikan adalah obat yang dibuat dari senyawa sintetis atau sering disebut sekarang yaitu produk kimia yang berasal dari alam dan digunakan untuk pengobatan modern. Biasanya manusia yang membuatnya, dan obat kimia ini digunakan untuk bagi ikan itu untuk pengobatan jamur, bakteri ataupun virus, dan juga dapat digunakan untuk menyembuhkan luka atau membuat ikan sehat. Nah, bahan kimia tersebut ada yang berbahaya bagi ikan dan juga tidak. Biasanya yang berbahaya bagi ikan itu sulit diurai dan dapat menyebabkan gangguan lainnya. Nah, jika termakan bagi manusia akan menyebabkan penyakit bagi manusia, contohnya adalah kanker. Nah, sedangkan yang tidak berbahaya itu biasanya dikonsumsi oleh ikan. Nanti ikan dapat mudah mengurai bahan kimia tersebut, dan jika dimakan oleh manusia tidak mengalami penyakit atau kanker dan gangguan lainnya. Nah, saya akan menyebutkan beberapa bahan obat kimia yang diperbolehkan bagi ikan pada saat ini, yaitu salah satunya yaitu Fumidi aquatic. Nah, itu adalah untuk mencegah penyakit jamur pada ikan atau penyakit lumut pada ikan dengan cara metode yang digunakan yaitu dengan cara perendaman. Dan kedua itu episin, itu untuk mengurangi level amoniak dan nitrit dan polutan di dalam air. Dapat cara metode penggunaan itu dicampurkan ke dalam pakan atau oral. Nah, yang tidak diperbolehkan itu bolehkan bagi ikan itu yang sekarang ini di KKP, yaitu salah satunya antimikroba, salah satunya avinicol, nitrifimidazola dan fitofuran. Nah, itu tidak dibolehkan bagi ikan. Mengapa? Karena dapat membahayakan tubuh nanti ikan yang dimakan oleh manusia, dapat menyebabkan kanker salah satunya. Nah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.